bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Perkenalkan, nama saya Tarendra Yahya Raditya, nomor absen 34. Saya Arkan Alfian Haris, absen 8. Saya Fadza Fadila Fatih, nomor absen 17. Saya Brian Andi Wiratama, nomor absen 9. Saya Aditya Irawan, nomor absen 2. Saya Leonard Sunatya Pamungkas, absen 12. Saya Amal Firasa Makan, nomor absen 1. Saya Jalabi Ramadan, nomor absen 13. Selamat menyaksikan. Apa sih sebenarnya pengertian akikah dan kurban? Akikah itu bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Biasanya dilakukan dengan menyembelih kambing untuk anak laki-laki dan perempuan. Tapi ketentuannya sementara kurban adalah ibadah untuk dilakukan di Idul Adha. Betul. Dan untuk akikah bagi anak laki-laki biasanya disembelihkan 2 kambing. Untuk anak perempuan cukup 1 kambing. Nah, kurban sendiri juga punya ketentuan hewan yang boleh digunakan. Iya, kalau kurban biasanya kita menggunakan sapi, kambing atau domba yang memenuhi syarat seperti cukup umur dan tidak cacat. Yang pertama, hewan tersebut harus dalam kategori an'am atau raja kaya. Yang termasuk dalam kategori an'am atau raja kaya yaitu 1. Kerbau atau sapi. Yang kedua, do'en atau domba. Kemudian yang ketiga adalah ma'az, kambing kacang. Kemudian yang keempat adalah unta. Yang pertama, jenis domba atau do'en. Hewan ini sah dijadikan untuk berkurban ketika minimal umurnya adalah 1 tahun atau sudah tanggal giginya. Untuk jenis yang kedua adalah kambing kacang. Hewan kacang sah digunakan untuk berkurban ketika umurnya 2 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga, kerbau atau sapi. Kerbau atau sapi sah digunakan untuk berkurban ketika umurnya 2 tahun ataupun lebih. Kemudian yang terakhir unta. Unta sah dijadikan untuk berkurban ketika umurnya 5 tahun ataupun lebih. Ada 4 golongan hewan yang tidak sah digunakan untuk berkurban. Yang pertama, hewan tersebut buta atau pecek. Yang kedua, hewan tersebut sangat kurus sehingga tidak ada lemak atau dagingnya. Yang ketiga, hewan tersebut pincang. Dan yang keempat, hewan tersebut dalam keadaan sakit. Ada beberapa cacat hewan yang masih sah digunakan untuk berkurban, yaitu hewan yang dikebiri dan hewan yang pecah tanduknya. Hewan yang putus telinga atau putus ekornya ini tidak sah digunakan untuk berkorban. Hal ini dikarenakan cacat yang pertama tidak mengakibatkan dagingnya berkurang karena cacat batin. Sedangkan cacat yang kedua mengakibatkan dagingnya berkurang karena cacat fisik. Kita juga perlu tahu cara akikah. Misalnya hewan akikah harus disembelih pada hari setelah kelahiran anak, atau jika tidak pada hari ke-14 atau ke-21. Sembelih akikah juga disunahkan dimasak dan dibagikan setelah dimasak. Untuk korban dagingnya boleh dibagikan mentah. Dalam pembagiannya sepertiga bisa kita makan, sepertiga diberikan kepada keluarga atau kerabat, dan sepertiganya lagi diberikan kepada yang membutuhkan. Ketika berbicara tentang pembagian daripada daging kurban, sebenarnya prinsip dasar dalam pembagian daging kurban adalah bahwasanya siapapun itu boleh menerima dan boleh ikut makan daging tersebut, termasuk juga panitia sebenarnya berhak untuk menerima daging kurban, namun bukan sebagai upah begitu ya, tapi sebagai jatahnya sebagaimana orang pada umumnya. Nah, termasuk juga orang yang kaya raya itu ya juga berhak untuk menerima daging kurban begitu. Jadi tidak melulu kepada orang yang miskin saja di sekitaran itu. Kalau sudah dapat semuanya ya yang kaya juga boleh dapat.
Nah, dalam mazhab Syafi'i, cara pembagian daging kurban ini sebenarnya kalau kita lihat, entah itu dalam kitab-kitab fikihnya gitu ya, itu ada dua sebenarnya. Pertama, jika kurbannya termasuk kurban yang sunnah ya, bukan bagian dari nazar, maka disunnahkan bagi pengkurban untuk mengambil bagian dari daging kurban itu sendiri. Yakni bisa 1/3 untuk pengkurban dan sisanya 2/3 itu ya disedekahkan kepada siapapun atau dihadiahkan kepada siapapun, begitu ya. Nah, cara yang kedua itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah 1/3 untuk pengkurban, ini yang ideal biasanya. 1/3 untuk pengkurban, kemudian 1/3 untuk sedekah, kemudian 1/3 lagi dihadiahkan kepada tetangga, baik itu yang mampu ataupun yang kaya raya, itu diperbolehkan. Itu jika kurbannya adalah kurban yang sunnah, bukan kurban yang bagian dari yang wajib seperti nazar gitu. Kalau orang bernazar maka ya harus diinikan. Maka jika kalau kurbannya ini adalah kurban yang wajib atau kurban yang merupakan nazar dari seseorang, maka haram bagi pengkurban untuk mengambil bagian dari daging kurban tersebut. Jadi nggak seperti yang cara yang pertama tadi. Kalau yang cara yang pertama karena dia adalah kurban sunnah begitu ya, yang hukumnya sunnah itu, maka caranya ya terserah suka-suka gitu kan. Tapi ada cara yang ideal, yaitu 1/3 untuk pengkurban, 1/3 untuk untuk orang yang miskin disedekahkan gitu ya. Kemudian 1/3 lainnya dihadiahkan kepada orang yang kaya raya. Ini cara pembagian daging kurban yang ideal dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi, saya dengar ada dalil yang mendasari akikah dan kurban ya. Ya, untuk akikah ada hadis yang berbunyi setiap anak tergadai dengan akikahnya yang menunjukkan pentingnya akikah. Sedangkan untuk kurban ada dalilnya dari surat Al-Kautsar ayat 2 yang menyebutkan maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu, bagaimana dengan cara penyembelihannya? Sama saja atau perbedaan? Penyembelihannya mirip, tapi harus memenuhi syarat tertentu. Orang yang menyembelih sebaiknya seorang muslim yang dewasa, berakal, dan memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam. Mereka harus mengucapkan bismillah, takbir saat menyembelih. Selain itu, pisau yang digunakan harus tajam untuk mengurangi rasa sakit pada hewan, dan penyembelihannya harus mengenai 3 saluran utama: saluran pernapasan, saluran makan, dan pembuluh darah. Tata cara penyembelihan. 1. Dianjurkan untuk shahibul kurban menyembelih hewannya sendiri. 2. Menggunakan alat sembelih yang tajam. 3. Dianjurkan untuk didirikan dan diikat kaki depan kiri untuk unta. 4. Untuk selain unta seperti kambing atau sapi, maka dianjurkan untuk dibaringkan di atas badan samping kiri dan menghadap ke arah kiblat. 5. Meletakkan kaki penyembelih di atas leher hewan tanpa menyiksa hewan. 6. Memulai dengan membaca bismillah, wajib, dan takbir, sunnah. Sebagian ulama mewajibkan bagi shahibul kurban untuk memakan daging kurbannya, baru kemudian disedekahkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan kepada orang kaya, dan dilarang untuk diperjualbelikan. Jadi penting juga ya, orang yang menyembelih harus tahu ilmunya agar prosesnya sah dan sesuai syariat. Benar, jadi penyembelihan yang benar bukan hanya memenuhi syarat sah, tapi juga menjaga adab terhadap hewan. Pembahasan ini lengkap banget ya. Jadi kita paham tujuan, tata cara, dan syariat-syariatnya untuk melaksanakan akikah dan kurban. Semoga kita bisa melaksanakan semuanya dengan baik ya. Amin. Amin. Gaji udah keluar, enaknya buat beli apaan ya? Wih, serius amat nih kayaknya. Iya nih, dari tadi mikir mau beli apa, tapi belum dapat pencerahan. Itu artinya sudah nggak ada kebutuhan. Ya juga sih. Ya udah, buat ikutan kurban aja uangnya. Ah, itu belakangan aja lah.
kan cuma sunnah. Benar, tapi itu sunnah muakkad loh. Jadi sebisa mungkin dikerjakan jika ada kelapangan rizki. Ya tetap aja, namanya sunnah kan gak dosa jika tidak dilakukan. Meskipun tidak berdosa, tapi bukan berarti kamu aman loh. Maksudnya, dalam sebuah riwayat dijelaskan, barang siapa yang memiliki kemampuan rizki tapi tidak melaksanakan kurban, maka ia dilarang menghampiri tempat sholat. Serius? Jadi sholatku gak akan diterima? Insya Allah tetap diterima, tapi jadi gak sempurna pahalanya. Kenapa begitu ya? Karena kamu tidak menunjukkan kualitas ketakwaanmu kepada Allah. Maksudnya, kalau kamu emang bertakwa, harusnya kamu menjalankan apa yang dicintai Allah di hari raya kurban ini. Benar, disebut dalam sebuah riwayat bahwa tidak ada amalan yang paling dicintai Allah di hari raya kurban selain melakukan penyembelihan. Oh begitu. Terus apa nanti dapat pahala juga? Tentu dong. Dalam lanjutan riwayat itu, sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang sebagai saksi beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Masya Allah, jadi pahalanya besar banget ya. Yups, nggak cuma besar, tapi juga banyak. Lama banget, soalnya terlalu banyak. Hehehe. Benar, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat satu kebaikan. Jadi tinggal kalikan aja berapa banyak kebaikan yang akan kamu dapat. Masya Allah, tak terhitung lagi dong. Ya udah deh, cus ikutan kurban. Nah gitu dong, cakep. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.